Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahersal Erlan Octaviano dengan NIM 25111764073. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang buku ilmu negara yang ditulis oleh Suhino. Tokoh selanjutnya yang kita bahas adalah yang ketiga, Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya, sedangkan orang yang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi yang mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintah dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahnya, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat, kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat dapat menaklukkan kekuasaan besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera. Karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar, kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material. Dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi keagamaan, dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. C. Zaman abad pertengahan. Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya, orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai pada tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi, Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430. Sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi baru terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraannya. Sedang sebaliknya, kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya karena tidak memiliki kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini. Maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semua ditolak oleh kaum gereja. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemerintahan tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintahan kerajaan membiarkan segala sesuatu di lapangan agama, kesusilaan, dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain dan berpendapat bahwa mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih sedikit artinya daripada yang lain. Pendirian mereka sekali-sekali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan semakin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi, sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara. Dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang, juga pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir oleh karena segala-segala harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya mempersoalkan soal agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi lama-kelamaan itu juga mempersoalkan soal-soal keduniawian dan juga kenegaraan. Menurut pandangan teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan juga negara. Ini pada hakikatnya adanya adalah atas kehendak Tuhan, karena kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan antara perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi yang terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakilinya, raja atau paus, inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus, mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedang mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara ini, yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja atau paus. Karena dari kaum legis maupun dari kaum kanonis itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuma pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili? Kaum legis mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etis memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga. Bahkan negara itu adanya lebih dulu daripada gereja, maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini adalah pada tangan paus. Dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut daripada paus. Jadi, raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dan bulan. Bahwa sinar yang asli pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar daripada matahari. Dengan timbulnya pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya ada dua macam
hukum, yaitu yang pertama hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan dan keduniawian, yang kedua hukum yang mengatur soal-soal keagamaan dan kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu yang pertama kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Yang kedua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris, karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, instituten. Ini adalah sebuah ajaran yang ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam instituten tadi. Pandekten ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja daripada sarjana terhadap suatu peraturan. Lalu yang ketiga ada kodeks. Ini adalah peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh raja. Yang keempat, novellan. Ini adalah tambahan-tambahan daripada suatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah suatu aliran yang menggabungkan ajaran-ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru, atau yang disebut eklektisisme. Setelah itu kemudian lahirlah aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205 sampai 270. Ajaran dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis atau Kristen. Pada zaman abad pertengahan, bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-segalanya yang tak dapat diterapkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan itu, ada tata susila dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni Tuhan dengan melepaskan semua ikatan panca indera. Kita harus berikhtiar melihat Tuhan. Hal mana tak dapat dicapai dengan pemikiran itu, melainkan harus dengan ekstase atau bersemedi dengan pemikiran Plotinus. Demikian Plotinus menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Dia adalah ahli pemikir klasik besar yang terakhir yang ajarannya sukar dipahami oleh rakyat, sebagaimana pemikiran-pemikiran yang terdahulu. Tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah di Alexandria, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya alam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman kuno adalah Agustinus, sehingga dengan demikian Agustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam bersejarah, yaitu pada masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya, sekali lagi bahwa teori teokratis ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi Barat pada abad ke-5 tahun 476 sampai abad ke-15 tahun 1453, tahun jatuhnya kerajaan Romawi Timur, atau sampai zaman Renaissance. Teori teokrasi ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu, ialah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum timbulnya agama Kristen di Romawi, ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan mitologi, yaitu bahwa menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada zaman itu adalah panteisme, kepercayaan pada banyak dewa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang terlarang. Penganut-penganutnya selalu dikejar-kejar, kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu, semula agama tersebut dianut dan dilaksanakan dengan cara diam-diam. Apa sebab agama ini semula dilarang? Sebabnya ialah bahwa seperti yang telah dikatakan di atas, agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan. Ini adalah pertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu panteisme. Juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam
kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu mentaati peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya. Lebih-lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, karena berkat ketabahan dan keuletan daripada panganut-panganutnya, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan mendapatkan lingkungan hidup yang makin meluas dan akhirnya malahan dianut oleh pejabat-pejabat negara dan kemudian ini diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya kepada kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180 sampai 192 adalah yang pertama-tama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan. Suatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja, karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja. Akan tetapi lamban laun soal keduniawian dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama selanjutnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tersebut yang dipimpin oleh seorang paus, organ-organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itulah sesungguhnya timbul pokok persoalan, pokok pembicaraan dari para sarjana pada zaman abad pertengahan, para sarjana teokratis. Apakah pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut tidak lain ini adalah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, jadi yang memegang kekuasaan tertinggi, raja ataukah paus. Dengan kata lain, bagaimanakah pertimbangan kedudukan serta kekuasaan negara dengan kerajaan itu? Siapakah di antara kedua organisasi ini yang memegang kekuasaan tertinggi? Oleh karena di antara kedua organisasi ini selalu timbul persoalan-persoalan dan pertentangan saja. Tetapi mengapa soal-soal ini dibicarakan? Telah terjawab di atas, yaitu dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara, maka di dunia ini lalu terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu yang pertama, organisasi yang dikepalai oleh seorang raja, yang kedua, organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Padahal kedua organisasi kekuasaan tersebut mempunyai subjek yang sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi dikatakan bahwa di antara kedua organisasi kekuasaan ini selalu timbul pertentangan itu adalah pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja terhadap subjeknya. Tegasnya, siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini terhadap subjeknya, yaitu manusia tadi. Pertentangan ini terjadi misalnya kalau ada suatu saat kedua organisasi ini mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan, padahal kedua peraturan yang dikeluarkan oleh dua organisasi tadi menganut hal yang sama. Misalnya, tentang perkawinan, pewaris, dan sebagainya. Maka peraturan yang manakah yang harus ditaati oleh para subjeknya tadi? Inilah yang selalu menimbulkan kebingungan. Padahal pada waktu itu organisasi gereja betul-betul mempunyai alat-alat perlengkapan seperti yang dimiliki oleh organisasi negara. Misalnya, Badan Perundang-undangan, Pengadilan Keuangan, dan sebagainya. Dan masing-masing peraturan tadi, baik dari negara maupun dari gereja itu mempunyai sifat mengikat yang boleh dikatakan sama. Dan tidak ditaati dapat menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Soal inilah nanti yang akan dibicarakan oleh para sarjana pada abad pertengahan untuk mendapatkan pemecahannya. Tetapi sebelumnya, membicarakan ajaran-ajaran daripada sarjana tersebut, baiklah diketahui terlebih dahulu bahwa pada zaman abad pertengahan berkembang selama lebih kurang 10 abad ini, yaitu pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, sesungguhnya terjadi dalam dua masa, yaitu zaman pembagian tersebut ditandai dengan adanya atau terjadinya peristiwa besar, yaitu Perang Salib. Kedua zaman tersebut ialah yang pertama, zaman abad pertengahan sebelum Perang Salib, abad ke-5 sampai abad ke-7. Yang kedua, pada zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, yaitu abad ke-7 sampai dengan abad ke-5 sampai dengan abad ke-12. Zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, abad ke-12 sampai dengan abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada zaman abad pertengahan sebelum Perang Salib, ajaran-ajaran negara dan hukum yang ada sifatnya adalah sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan pada kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena
Dengan diakuinya agama Kristen tadi sebagai agama resmi daripada negara, orang atau warga negara sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama tanpa ada persoalan apa-apa. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Maka, akibatnya adalah tidak adanya pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala perbuatan pada waktu itu ditujukan untuk membela kepentingan-kepentingan agama dan gereja. Sedangkan pada zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, ajaran-ajaran kenegaraan, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada telah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan sarjana-sarjana Yunani kuno. Misalnya, ajaran dari Plato dan Aristoteles. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu terjadinya Perang Salib itu, banyak dari penganut agama Kristen yang pergi ke Timur Tengah, antara lain ke Palestina, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan makam Kristen yang terancam. Dan disinilah mereka mulai mengenal kebudayaan dari zaman Yunani kuno, antara lain ajaran kenegaraan dari Plato dan Aristoteles tadi. Setelah Perang Salib selesai, mereka kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kebudayaan Yunani kuno tadi yang sebelumnya tak pernah dikenal di dunia barat. Dengan demikian maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis terhadap keadaan-keadaan di sekitarnya, termasuk pula ajaran-ajaran mereka tentang dunia dan hukum dan agama. Jadi, mulai pada saat itu unsur rasio masuk ke dalam ajaran-ajaran kenegaraan lagi. Ini menyebabkan perubahannya secara berpikir mereka, yaitu cara berpikir yang bersifat teokratis mutlak pada abad pertengahan sebelum Perang Salib ke cara berpikir yang bersifat teokratis kritis pada abad pertengahan sesudah Perang Salib. Dari zaman abad pertengahan ini, ajaran yang tentang negara dan hukum yang dibicarakan tidak banyak. Kita ambil yang pokok-pokok saja, yang dapat dianggap mewakili ajaran pada zaman itu. Dari zaman abad pertengahan bagian 1, zaman abad pertengahan sebelum Perang Salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12 adalah ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Sedang dalam zaman abad pertengahan bagian kedua, zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran dari Marsilius. Yang pertama ada Agustinus. Agustinus hidup pada tahun 354 sampai 430. Ia adalah seorang Kristen. Di dalam bukunya Pengakuan, ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme. Maksudnya, ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya, ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama, antara kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan menyembah pada berhala. Lagi pula, adanya peristiwa yang maha penting yang terjadi pada tahun 409, yaitu raja dari kaum Gota Barat yang bernama Alaric mengepung kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perampasan. Terhadap peristiwa ini terdapat pendapat orang dapat berlainan. Sementara yang berpendapat bahwa karena Alaric sendiri seorang Arya menganut agama Kristen, peristiwa tersebut berarti suatu kemenangan agama Kristen atas penyembahan berhala. Jadi berarti suatu hukum terhadap orang-orang yang mengadakan penyembahan seperti berhala. Tetapi sementara itu di pihak yang lain, orang berpendapat dulu dengan keadaan tidak beragama, keadaannya tenang-tenang saja. Alangkah bedanya keadaan sekarang di bawah agama Kristen. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Agustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civite Dei tentang negara Tuhan. Isi pokok daripada bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen, serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksud sebagai buku pelajaran untuk politik negara-negara, meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian. Ini terbukti dari ajarannya mengenai pertimbangan kedudukan dan kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dan paus. Menurut Agustinus, yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Agustinus bahwa adanya negara di dunia ini merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan.
Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini yang merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintah-perintah agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang lebih rendah dengan yang di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Augustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam bukunya The Civitate Dei. Dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan tajam yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut, Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu yang pertama, Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus karena itu adalah negara yang diangan-angan dicita-citakan oleh agama. Yang kedua, ada Civitas Terrena atau Diaboli atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini. Tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian daripada orang-orang di dunia ini, dan mereka itu harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantara gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adalah civitas terrena atau diaboli sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikian Augustinus yang selanjutnya dengan itu pula mengeritik pendapat Cicero dengan bukunya Republik. Sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa, karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena itulah Romawi jatuh dalam kebobrokan yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu untuk kemegahan dan keduniawian itu. Demikian Agustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dalam suatu negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei. Seluruh pikiran Agustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa-masa lampau, dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas, seperti pendapat Agustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada Civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia dan kekuasaan keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Pada waktu itu orang sedang ramai membicarakan tentang kekuasaan Paus, terutama sesudah Perang Salib. Sangat terpengaruh oleh soal keduniawian. Sedangkan pada saat itu baru saja dilahirkan suatu politik daripada Paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12, dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah kepemimpinan Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10. Terdapat kenyataan terhadap pernyataan di atas. Bernard Clairvaux dalam bukunya yang diberi nama De Consideratione, perihal tinjauan kebatinan, berpendapat bahwa Paus yang mengajar tujuan keduniawian adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya. Pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan benarkah bahwa Paus telah
terpengaruh oleh soal-soal keduniawian dengan teori dua pedang tersebut. Dengan dua pedang itu dimaksudkan adalah kekuasaan kerohanian dan keagamaan. Jadi kekuasaan gereja atau paus dan kekuasaan keduniawian yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian, sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang telah mengajukan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman. Akan tetapi sesungguhnya teori dari dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain, oleh karena teks kitab Injil tidak mengatakan sesuatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarilah buku yang lebih kuat lagi, demikian seperti Paus Innocentius ketiga dan Innocentius ketiga memperkuat pendirinya tentang hubungan antara kekuasaan kerohanian keagamaan dengan kekuasaan keduniawian atau kekuasaan raja, tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan dengan kekuasaan gambaran dari Genesis atau kejadian, yaitu demikian. Kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum Canonici itu seluruhnya, kecuali ini dibuktikan pula oleh kaum legis dengan berpegang kitab suci, bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kekuasaan paus. Ditunjukkan oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci yaitu Romain 13 surat 1 mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi perubahan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan, di samping ilmu ketuhanan teologi yang telah ada dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis, menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikir orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajaran bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti, tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu, kita menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Augustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, kurang lebih 1150. Menurut John Salisbury, negara ini seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Agustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan atau dan kebiadaban yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja, karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis.
Kesatuan itu terjadi oleh karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal mana yang dimaksud bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara. Tetapi demi martabatnya, gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimana jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapatnya Epicurus? Saat kita tidak dapat, saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya, kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajaran yang bersifat individualistis itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu terjamin, demikian juga keadaannya kepentingan masyarakat. Dengan demikian orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksud bukanlah kebahagiaan material, melainkan adanya kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik. Itu kiranya yang dimaksud, tidaklah ia dapat menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seseorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya, negara dan gereja itu jangan sampai perebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengadakan ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian daripada suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lalim, orang berhak membunuhnya, karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah memperbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pernyataan, siapakah yang wenang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pertanyaan yang tak terjawab. Baru nanti pada abad ke-6, pertanyaan ini memperoleh pengertian yang besar, karena orang mulai mencari jawabannya. Selain bukunya yang diberi nama Polycraticus, John Salisbury juga menulis buku yang dinamakan Metalogicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan bukunya yang disebutkan belakangan itu berisikan tentang filsafat umum. Jadi, bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat hukum. Pokok pembicaraannya adalah mengenai ajaran-ajaran universalia. Ialah mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan bagian yang kedua. Orang berpikir sedemikian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Kedua aliran itu ialah realisme dan nominalisme. Yang terakhir itu adalah aliran yang bersifat modern. Realisme penganutnya disebut kaum realis, dan perlu diperhatikan bahwa pengertian daripada istilah ini lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang, berpikiran secara neoplatonis. Artinya, mereka itu berpendapat bahwa semakin umum sifat daripada sesuatu daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal yang atau sesuatu itu pada ketuhanan dan makin nyata, serta hal yang sungguh-sungguh terjadi, sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan, dan karena itu kebenaran yang besar. Sebagai contoh daripada pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury dengan filsafat ontologinya membuktikan tentang adanya Tuhan terhadap suatu hal yang bersifat umum. Itu sesuatu hal yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga suatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam bentuknya yang umum itu. Jadi, aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kebenaran khusus yang baru.
Sesungguhnya pendapat yang demikian telah berabad-abad adanya, tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah timbulnya aliran lain, yaitu aliran nominalisme sebagai aliran modern pada abad ke-12 yang berpendapat bahwa barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanyalah merupakan abstraksi saja daripada pemikiran. Hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pemikiran yang logis yang merupakan kebenaran yang tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu dan dapat mempengaruhi, bahkan dapat merubah barang-barang yang umum. Jalan pemikiran inilah yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok dengan yang gelap gulita itu. Pemikiran-pemikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran dari zaman kuno telah melahirkan jalan keluar tersebut. Demikian setelah yang mengenal kembali ajaran Aristoteles, timbullah perubahan besar itu. Dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat rasional. Maka timbul pula hasrat untuk memasukkan hal-hal yang baru itu ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadilah suatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara rasio dengan wahyu yang mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuannya ini adalah merupakan kunci daripada ajaran filsafat sarjana yang kemudian menyusul ialah Thomas Aquinas. Lalu yang kedua ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat ditemukan dalam bukunya De Regimen Principum atau tentang pemerintah raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang bernama Summa Theologica atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajaran-ajarannya ini, Thomas Aquinas banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Hal ini jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13. Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya perang salib. Pada waktu itu orang-orang dari Eropa Barat banyak yang pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu demikian pendapat Thomas Aquinas yang dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk hidup, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam. Sebab akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini, ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak seperti orang dapat memiliki pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke dalam jurusan berpikir yang beraneka warna, terpencar-pencar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan. Manusia penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ini adalah penguasa yang lalim. Apakah tujuan itu? Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara. Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi, bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi itu hanya dapat dicapai dengan tuntunan gereja. Lalu, apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntunan dari gereja dapat dilaksanakan. Dengan demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keagamaan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi, tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang pertimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja yang dikatakan
olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedangkan tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian, keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratisnya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya, dan yang merupakan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Augustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali. Sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak. Tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk hidup yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai rasio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini seperti telah dikemukakan di atas banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi, ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada manusia, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung, yang sesungguhnya ia Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran daripada ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintahan negara. Jadi merupakan suatu kritikan dalam ajaran tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat ia harus ada penugasannya, penguasanya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya ada 3 kemungkinan daripada bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya. Ialah yang pertama, pemerintahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. Pemerintahan oleh beberapa orang. Ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. Lalu yang ketiga, pemerintahan oleh seluruh rakyat. Ini yang baik disebut politeia. Ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional. Yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki. Oleh karena tujuan negara ini adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal, dan dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat unggul dan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya karena kesatuan pikiran daripada pemerintahnya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terpuruk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya ini melebihi daripada keburukan pemerintah oligarki maupun demokrasi.
Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum sebab semua orang seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tetapi dalam tirani kepentingan sendiri yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk. Karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya tirani, timbullah pemerintahan yang sewenang-wenang. Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara ini diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindak-tindak pemerintahan sedemikian rupa, sehingga dalam demikian terpelihara baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintah itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahnya menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimana kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas lalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh jiwa atau tiran yang lalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tirani itu dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani, ini akibatnya akan lebih besar, lebih buruk. Sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tirani dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini dapat bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut ajaran agama adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi, kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi menepati perjanjian dengan rakyat, apalagi raja telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada rasio manusia yang berbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dan pemikirannya yang merupakan perintah dari rasio untuk kepentingan umum. Dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum, memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi dengan ajaran Augustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. Yang kedua, hukum alam. Manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. Yang ketiga, hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. Hukum yang keempat, hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran-pikiran manusia yang menimpa manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka.
Dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatutan seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan yang mendapatkan kekuasaannya dari hukum alam. Ajarannya Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula, kita menjumpai seseorang pujangga besar yang memikirkan terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya suatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagai akibat dari tulisannya itu, maka pada permulaan abad ke-14 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja, yang terakhir dengan kemenangan raja dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum legis yang sangat terkemuka adalah Pierre Daubis dari Paris. Ia menulis bukunya De Recuperazione Terresante tentang penaklukan kembali tanah suci pada tahun 1305 sampai 1307. Pikiran bahwa pemerintah yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada satu orang, suatu pikiran yang dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan orang di kemudian asal saja pemikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional yang memangnya pada abad ke-14 akan lenyaplah pemikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah pembicaraan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifat ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah perang salib yang ajarannya bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius.